Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, kali ini kita akan membahas gimana sih kita menata pikiran dan perasaan kita saat menghadapi perasaan sedih. Nah, saya yakin semua dari kita pernah merasakan perasaan ini ya, perasaan sedih. Nah, perasaan sedih ini sebenarnya adalah perasaan yang fitrah, yang normal ya, pernah kita alami. Para manusia terbaik pun pernah merasakan perasaan sedih ini. Seperti ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, nah beliau juga merasa sedih. Kemudian ketika Nabi Nuh kehilangan istri dan anaknya yang tidak selamat saat banjir, beliau juga merasa sedih. Kemudian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan Bunda Khadijah ya, ketika Bunda Khadijah wafat, ketika paman beliau wafat ya, Abu Thalib, ini disebut dengan tahun kesedihan. Dan ketika juga beliau ditolak ya ketika berdakwah di Mekah, ini disebut tahun kesedihan. Nah, tapi perbedaannya adalah pada para rasul, mereka tidak berlama-lama dengan rasa sedihnya. Kemudian juga rasa sedih ini tidak menurunkan keinginan untuk berbuat baik, dan juga tidak menurunkan keimanan mereka kepada Allah, tidak mengubah baik sangka mereka terhadap Allah. Jadi kesedihan kita juga perlu kita kelola. Kita mencontoh, meneladani para rasul bahwa ketika kita menghadapi perasaan yang satu ini tadi, kita tidak berlama-lama dalam perasaan sedih. Kemudian juga kita tidak hanyut dalam perasaan itu. Perasaan itu tidak mengubah sikap dan karakter kita. Kemudian juga tidak mengubah baik sangka kita kepada Allah, tidak menurunkan semangat kita untuk berbuat baik. Kemudian juga tidak mengganggu keimanan kita. Mungkin itu ya, sedih yang terkelola dengan baik. Nah, kemudian satu ayat yang sangat-sangat bermakna sekali ya menurut saya akan bacakan. Ini di surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Nah, jadi ini menurut saya sih bermakna gitu ya, sangat menjelep gitu ya untuk saya. Jadi kayak bahwa cobaan Allah itu udah pasti gitu. Tinggal kita memang bersiap-siap. Jadi kita memang udah siap bahwa Allah nih dengan cobaan ini sebenarnya Allah juga menyiapkan pertolongan. Jadi Allah kasih tahu di sini bahwa pertolongan Allah itu deket gitu. Jadi mulai dari sekarang kita siapkan diri kita bahwa cobaan itu udah pasti terjadi dan sudah Allah siapkan untuk kita. Jadi mindset, heart set kita udah kita setting gitu. Jadi pikiran kita udah kita setting, oh saya siap gitu. Kemudian hati kita juga kita setting, oh saya siap untuk menghadapi cobaan Allah. Dan kita yakini bahwa Allah itu selalu nemenin kita gitu. Allah yang memberikan cobaan dan juga Allah yang menyayangi kita. Jadi itu dia yang sikap mental kita, cara heart set dan mindset kita yang perlu kita siapkan. Setelan pikiran dan setelan hati. Allah itu menemani, Allah itu menyayangi kita dengan takdirnya. Kemudian Allah juga akan mencoba kita di hal-hal yang mungkin bisa membuat kita kepleset gitu. Jadi Allah akan nyoba kita di mungkin kekurangan dari harta gitu ya, karena bisa jadi harta itu kalau kita sikapnya tidak baik, Allah akan mengingatkan di situ. Jadi sebenarnya itu adalah
bentuk cinta Allah buat kita gitu. Ketika Allah kasih cobaan itu untuk kita. Atau dari satu lagi ayat yang ingin saya bacakan ya teman-teman. Ini di Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ini membuat sangat lega gitu, ayat ini lega gitu ya, bahwa Allah akan menguji kita. Allah bilang di sini ya, kami pasti akan mengujimu gitu. Jadi kita udah siap, be strong, kuat gitu ya, dan yakin Allah menolong kita, pertolongan Allah itu dekat, Allah nemenin kita dan Allah sayangi kita. Kemudian Allah katakan di sini dengan kekurangan harta, jadi udah siap. Tadi ya kembali lagi, mindset kita, settingan dari pikiran, dan heart set kita, settingan dari perasaan itu udah siap bahwa memang kita nggak punya apa-apa. Kita tuh nggak punya apa-apa. Apa yang Allah kasih ke kita sekarang adalah hak guna pakai. Hak guna pakai ya, bukan hak milik. Jadi cuman Allah pinjamkan sementara waktu. Jadi udah siap memang kita ke dunia ini nggak bawa apa-apa dan pulang nggak bawa apa-apa gitu. Jadi emang pada dasarnya ya nggak ada kehilangan orang kita yang nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi emang udah siap bahwa apakah itu harta, apakah itu orang-orang yang kita cintai ya. Di sini dikatakan jiwa ya. Jadi orang-orang yang kita cintai, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi kita udah siap juga bahwa kita sendiri pun, kita bernyawa pasti akan suatu saat akan berpulang kepada Allah. Kemudian juga orang-orang yang kita cintai, mereka juga makhluk bernyawa. Jadi udah siap juga. Latih diri kita ya, latih dari sekarang, latih bahwa suatu saat mereka akan berpulang. Itu latih di pikiran kita dan di perasaan kita. Kemudian juga pada semua ya yang Allah titipkan, apakah itu jabatan, apakah itu pada jabatan, pada pekerjaan kita. Nah itu juga semua hanyalah titipan Allah aja. Jadi kita udah siap banget. Rumah yang kita punya ya, kendaraan yang kita punya, enggak, itu bukan punya kita, itu hanya yang dititipkan oleh Allah. Jadi kalaupun suatu saat Allah ambil, kita udah siap. Karena juga di sini Allah katakan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah. Ya. Ini melegakan banget ya teman-teman ya. Kami ini milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Jadi Allah udah nyiapin kita nih. Kalau kita udah punya sikap mental yang ini, menghadapi apapun yang akan Allah berikan di kemudian hari untuk kita, itu udah lebih siap gitu, udah lebih lega ya perasaannya. Kemudian juga ini kita jadi gini, ketika Allah menghadirkan suatu takdir pada kita, maka kita punya dua pilihan, yaitu apakah kita mau membenci takdir itu, kita marah sama Allah, tidak terima gitu, ataukah kita mau menerima, bukan sekedar menerima tapi mencintai takdir. Jadi kalau di sini apa yang sudah terjadi itu adalah yang terbaik, apapun itu. Jadi sikap itu dulu yang perlu kita bentuk gitu, bahwa apa yang sudah Allah berikan yang lalu itu sudah yang terbaik. Dan ketika kita tidak sekedar menerima tapi mencintai takdir, itu artinya apa?
artinya ya kita tidak menginginkan yang lain selain apa yang sudah terjadi. Kita mencintai takdir, udah. Apa yang sudah terjadi adalah yang terbaik gitu. Nah, kemudian juga apa yang sudah terjadi masa lalu, ya. Mungkin ada kesalahan di masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu gitu ya. Masa lalu adalah tempat kita untuk mengambil pelajaran, mendewasakan kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang, membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi jangan sampai kita tergoda menjadi nggak move on gitu dengan masa lalu. Jadi masih tetap megangin masa lalu atau masih menyesali masa lalu gitu. Nah, jangan sampai gini. Kata yang perlu kita hindarkan adalah kata coba kalau atau seandainya saja. Nah, ini kata ini yang perlu kita hindari nih teman-teman. Ya, jadi coba kalau dulu. Nah, itu dia. Lintasan pikiran itu perlu kita hindari tuh. Seandainya dulu. Nah, itu juga tuh. Perlu kita hindari lintasan pikiran itu. Ketika dia nyampe ada lintasan pikiran otomatis langsung kita sadari dulu, kemudian kita mengubah perkataan itu, pikiran itu menjadi ini adalah takdir Allah. Langsung kita ucapkan itu. Ini adalah takdir Allah dan takdir Allah adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang berasal dari Allah adalah yang terbaik dan pasti baik pada akhirnya gitu. Jadi ini perlu kita ucapkan. Kemudian juga jangan sampai kata seandainya atau coba kalau itu masuk juga ke lisan kita ataupun bahkan ke tindakan kita itu. Nah, itu juga sebaiknya udah mulai di change, diubah lintasan pikiran itu mulai dari saat itu berupa pikiran otomatis itu langsung kita ubah. Jangan diperturutkan begitu. Nah, mungkin begini juga, contohnya ya, misalnya sebagai orang tua, ada lintasan pikiran, oh coba dulu kalau saya nggak sibuk, gitu. Sehingga saya bisa menemani masa emas anak-anak saya gitu. Nah, atau kenapa ya dulu saya nggak bisa ngelindungin anak saya gitu. Nah, lintasan pikiran kayak gitu itu perlu diubah. Jadi jangan sampai kita terjebak pada masa lalu. Masa lalu adalah masa tempat kita mengambil pelajaran, tapi bukan untuk disesali atau ditangisi gitu teman-teman. Karena kalau kita terjebak di masa lalu, malah reaksinya jadi reaksi simpang. Jadi kita menyimpang malah, nggak jadi parents yang baik gitu. Jadi kalau kita terjebak di masa lalu, kita terjebak dengan perasaan bersalah di masa lalu. Nah, ini malah bahaya ya, karena bisa jadi orang tua yang seperti ini jadi tidak bisa mengajarkan kedisiplinan pada anak, tidak bisa mengajarkan ketangguhan, kemudian segala sesuatu harus melewati proses gitu. Itu semua juga harus kita ajarkan pada anak. Tapi kalau misalnya orang tua terjebak pada kesalahan masa lalu, jadinya malah jadi mungkin overprotective, yang itu juga malah tidak membentuk anak, malah mungkin menjadi efek buruk pada anak karena anak tidak belajar ketangguhan. Kemudian juga jangan sampai kita orang tua tidak bisa mengajarkan hubungan sebab akibat sehingga anak-anak tidak mengetahui apa konsekuensi dari tindakannya. Jadi jangan sampai orang tua terjebak pada kesalahan masa lalu, penyesalan. Jadi kita orang tua adalah hidup di present moment, present moment ya, sekarang. Jadi jangan balik ke masa lalu. Kita itu memperbaiki semuanya adalah di saat ini. Kemudian rasa sakit tidak dapat dihindari, tapi menderita atau tidak adalah pilihan. Karena itu tinggal kita ubah cara pikir kita. Kemudian ini kita akan berlanjut ke menata batin ketika sedih ya teman-teman, bahwa perlu kita sadari semua yang terjadi atas izin Allah gitu. Semua yang terjadi ini adalah atas izin Allah. Itu perlu clear, mantap, yakin,
bahwa apa yang terjadi adalah atas izin Allah. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan yang berpanjang-panjang dengan apa yang sudah terjadi. Ini ada di surat At-Taghabun ayat 11 dan ini menurut saya indah banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini indah banget karena memang Allah yang tahu gitu. Dan Allah tahu ke depannya bagaimana. Jadi dan semua yang terjadi adalah memang atas izin Allah. Jadi ini dulu yang kita yakini. Apapun yang terjadi, apakah itu kebaikan itu kita syukuri, apakah itu keburukan itu kita sabari. Kemudian juga kita tetap punya energi yang positif dan berbaik sangka terhadap Allah. Itu yang kita yakini dulu, mantap, yakin bahwa apa yang terjadi adalah atas izin Allah. Kemudian yang berikutnya, semua baik dari Allah. Nah, ini jadi kita yakini dulu teman-teman, apa yang terjadi, takdir, yang menuliskan takdir itu adalah zat yang paling mencintai kita dan paling menginginkan kebaikan untuk kita gitu. Jadi ini bulat dulu gitu, bulat yakin dan tetap berbaik sangka sama Allah. Tadi ya kembali lagi, apapun yang berasal dari Allah pasti baik adanya dan pasti baik pada akhirnya. Kemudian juga barang siapa yang memandang dunia dengan pandangan iman, maka dia akan selalu menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Kemudian karena iman kita diuji dan karena iman kita menikmati ujiannya. Kemudian ada satu perkataan yang indah banget ya. Takdir Allah yang kita alami pasti lebih baik dari segala mimpi-mimpi kita gitu. Dan ketika kita berprasangka baik pada Allah, maka kita akan dimuliakan dengan apa yang jauh lebih baik dari yang kita sangkakan. Jadi kalau kita memelihara baik sangka kita sama Allah, Allah tuh kasih jauh lebih baik lagi dari apa yang kita sangkakan gitu. Jadi tetap berbaik sangka sama Allah. Kemudian juga ketika Allah kasih kita tantangan, itu Allah pengen kita tangguh di situ. Jadi itu jadi bounce back. Jadi jadi ada daya balik ya. Ketika sesuatu dilemparkan, kemudian daya balik, bounce back. Nah itu adalah ketangguhan. Ketika kita mendapati tantangan, maka kita setelah itu menjadi jauh lebih kuat, lebih tangguh gitu, lebih legowo menghadapi segala sesuatu dan yakin Allah selalu menemani dan menyayangi kita di setiap takdirnya. Kemudian sentuhan Allah adalah, jadi ketika Allah kasih kita tantangan, cobaan, kesedihan, nah di situ hati kita jauh lebih dekat sama Allah gitu. Biasanya istighfarnya kan kering ya, tapi ketika Allah kasih kita tantangan, Allah kasih kita cobaan, Allah kasih kita rasa kesedihan, maka di situ memang itu adalah sedekat-dekatnya kita dengan Allah, menghidupkan hati kita. Kemudian jadi setiap momentum, setiap takdir yang Allah berikan pada kita adalah memang yang terbaik. Kemudian juga Allah adalah yang paling mencintai kita. Kemudian Allah yang paling menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika kita berbaik sangka pada Allah, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih baik lagi ketimbang apa yang kita sangkakan kepada Allah. Kemudian
Eh, yang selanjutnya adalah semua yang Allah takdirkan, apa yang sudah terjadi itu, apa yang Allah berikan pada kita, tantangan, cobaan, musibah, apapun itu adalah sudah terukur. Memang itu porsi kita. Jadi bukan kemampuan yang Allah uji, tapi kemauan gitu. Karena kalau kemauan mah Allah tahu kita mau, kalau kemampuan adalah Allah tahu kita mampu. Tinggal yang diuji adalah kemauan. Kemauan apa? Kemauan untuk berbaik sangka, kemauan untuk bersabar, kemauan untuk meningkatkan ketangguhan, kekuatan dari pikiran dan perasaan kita. Nah, itu yang diuji oleh Allah. Dan tanda lemahnya iman adalah ketika kita tidak bisa melihat lembutnya takdir. Karena hanya dengan pandangan iman, sepahit apapun ujian tetap nyaman terasanya. Itu. Kemudian yakin bahwa selanjutnya ya, semua kepahitan menggugurkan dosa. Jadi tadi ya teman-teman, semua yang pahit itu menggugurkan dosa kita, bukan sekedar menggugurkan dosa ya, bahkan Allah bilang ya tadi di Al-Baqarah ayat 214, balasannya itu surga gitu. Jadi ya cobaan itu ketika kita bersabar, menata pikiran dan menata hati kita gitu, ketika menghadapi kesedihan ini, maka balasannya tuh surga gitu, menggugurkan dosa kita. Kemudian juga Allah menjanjikan surga. Kemudian bahwa nomor selanjutnya ya, bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat. Jadi semua itu adalah dalam kuasa Allah dan mudah bagi Allah untuk mengatasinya, memberikan solusi yang terbaik. Jadi itu dia yang membuat kita lega ya, bahwa pertolongan Allah itu dekat dan mudah sekali bagi Allah untuk memberikan pertolongan. Gampang aja, kita aja sebagai manusia kadang-kadang merasa jadi solusinya bagaimana gitu, tapi buat Allah itu gampang. Kemudian juga kita masuk kepada gimana sih kaidah untuk melepas sedih ya. Jadi ketika kita merasakan emosi yang satu ini, sedih, maka yang pertama adalah kita sadari dulu nih teman-teman, oke, saya merasa sedih gitu. Jadi jangan perasaan ini cuman disimpan, dipendam, kemudian ya malah jadi masuk ke alam bawah sadar gitu. Itu malah sesuatu yang nggak sehat, atau bahkan diabaikan aja. Ya udah, saya mau ngelakuin sesuatu yang lain lah biar nggak kepikiran tadi sedih. Nggak gitu sih. Jadi yang pertama adalah perlu disadari dulu, mengaku dulu, sadari dulu bahwa saya merasa sedih, ya Allah, saya merasa sedih. Itu perlu diterima dulu ya, karena sesuatu yang ditolak itu makin besar gitu. Sesuatu yang ditolak, tidak diakui, itu makin menguasai diri kita. Jadi sebaiknya disadari dulu, diterima dulu ya. Kemudian kita mengaku pada Allah, mengaku bahwa saya sedih. Kemudian juga apakah sedih, kehilangan, karena sedih ini macam-macam ya, bisa sedih, bisa kehilangan, bisa rasa capek rasanya gitu, kecewa, apapun itu ya, itu kita akui dulu. Kemudian jangan lupa ketika kita mengakui rasa sedih ini juga jangan lupa untuk mengakui nikmat Allah gitu. Kita cari tuh ya, kita cari lagi nikmat Allah itu seberapa banyak, jauh lebih banyak kan ketimbang cobaan yang ada. Jadi kadang-kadang ini perlu banget kita mengakui nikmat Allah, karena supaya kita sadar bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang hilang. Sebenarnya bukan apa yang hilang ya, tadi kita yakini lagi bahwa sebenarnya kita tuh nggak punya apa-apa. Jadi bukan apa yang hilang sih, cuma memang apa yang membuat kita sedih saja. Kemudian juga jangan lupa untuk mengakui dosa kita, karena di sini bukan untuk menyesali ya teman-teman, tapi membuat kita sadar untuk memperbaiki diri. Jadi di sini mengakui dosa itu bukan untuk kita terjebak pada rasa bersalah, menyesal, bukan kayak gitu ya, tapi lebih ke arah gimana saya memperbaiki diri dengan apa yang pernah saya lakukan. Oke, saya pernah melakukan kesalahan itu, tapi gimana kita memperbaiki diri dan juga
berazam, berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi kita beristighfar itu karena beristighfar ini akan memperbaiki keimanan kita, kemudian sikap kita gitu. Beristighfar. Kemudian juga yakinkan lagi bahwa dengan istighfar yang penuh rasa ya, dengan penuh kesadaran dan sepenuh rasa ini, Allah mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Kemudian Allah akan membuka jalan keluar yang sebelumnya nggak kelihatan gitu. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Dan kemudian dengan istighfar, dengan memperbaiki diri ya, penuh harap kepada Allah ini akan mengundang kasih sayang Allah. Yakin bahwa Allah selalu menemani dan kemudian Allah selalu menyayangi kita. Kemudian yang kedua, selain tadi ya mengaku, kedua itu adalah mengadu. Mengadu ini adalah kita mengadu pada Allah. Jangan sampai mengadu pada halayak ramai gitu. Jadi jangan sampai kita mengadunya salah. Ngadu ke media sosial itu nggak tepat ya. Buat apa gitu, nggak ada manfaatnya. Jadi kita mengadu pada Allah gitu, yang memang memegang semua takdir kita dan masa depan kita bahkan. Jadi memegang solusinya gitu. Jadi kita mengadu hanya pada Allah, bukan pada yang lain. Kalaupun pada yang lain, itu adalah orang-orang yang memang kita tahu punya kapasitas untuk memberikan solusi ya. Jadi mengadu tuh bukan mengadu kemana-mana gitu ya. Kemudian juga karena mengadu pada Allah ini adalah membuat kita tuh lebih lega ya, lebih damai gitu ya, damai, bersyukur di pikiran dan juga di perasaan kita. Jadi mengadu dengan doa-doa yang sepenuh perasaan gitu ya. Kemudian jangan lupa nih yang bagian ketiga adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Menyibukkan diri dengan amal soleh. Jadi jangan nunggu pulih nih teman-teman, jangan nunggu pulih dulu baru kita mau beramal soleh. Oh saya masih sedih nih, nanti aja deh kalau saya udah gak sedih, gak gitu sih. Jadi kita ingat bahwa kisahnya adalah pada saat Rasulullah waktu itu di tahun kesedihan, ketika Bunda Khadijah wafat dan ketika paman beliau Abu Thalib wafat, kemudian beliau ditolak untuk berdakwah di Mekah. Rasulullah sendiri ini langsung bergerak ke Taif ya di saat tahun kesedihan. Jadi ketika sedih itu adalah bukan kita diem, karena kalau kita diam itu bikin pikiran kita jadi kemana-mana gitu, malah nggak bisa, jadi pikiran dan perasaannya jadi nggak produktif gitu, malah kemana-mana gitu. Nah jadi sebaiknya malah kita bergerak ke arah yang baik, karena kita manusia tuh diciptakan untuk selalu sibuk. Jadi kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal baik, maka kita akan sibuk dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang sia-sia. Jadi sebaiknya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal baik, menolong orang lain, melakukan hal yang baik, menyebarkan kebaikan, mengajak pada kebaikan, apapun itu. Kemudian ini satu perkataan yang indah banget ya. Jadi dengan retaknya hati mungkin menjadi cahaya untuk orang lain. Jadi karena kita pernah mengalami kesedihan itu, kita pernah ya gimana kita survive dengan rasa sedih itu, gimana mengatasinya gitu, gimana kita tetap berbaik sangka sama Allah. Nah itu dia yang kita sebarkan ke orang lain gitu. Jadi di situ kita lebih bisa berempati kepada orang lain, kita bisa lebih memotivasi orang lain untuk menghadapi rasa sedih ini gitu. Mungkin begitu ya teman-teman. Setiap dari kita pernah merasakan sedih, dan semoga sikap atau setelan pikiran dan setelan hati ini jelas bisa melegakan untuk kita. Yakini bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Yakini bahwa yang menetapkan takdir adalah yang paling mencintai saya dan menginginkan kebaikan bagi saya. Kemudian yakini bahwa Allah selalu membersamai saya, membersamai kita, kemudian juga menemani kita dan menyayangi kita. Selalu berbaik sangka sama Allah dan yakin
pertolongan Allah itu dekat. Mungkin ini yang saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.